Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Etika Indah Lestari, Sinta Adiningsih, Siti Lutfiana, Nurhaliza Irlanzda, dan Mutiara Ahirul Inayah akan menjelaskan tentang peramalan penjualan. Kita langsung masuk ke contoh kasus peramalan penjualan ya. Di sini ada kasus PD Harapan merupakan perusahaan industri yang memproduksi kecap dan memiliki data penjualan sebagai berikut. Kita bisa lihat ya data penjualan periode 2016 kuartal 1 hingga periode 2018 kuartal 2. Selanjutnya kita diminta untuk mencari besarnya nilai peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 menggunakan 4 metode, yaitu metode trend semi average, metode trend moment, metode last square, dan metode regresi. Saya akan mencoba mengerjakan menggunakan metode trend semi average terlebih dahulu. Kita masuk ke Excel ya di sini. Ini merupakan tabel dari metode trend semi average. Pada data penjualan PD Harapan, ini ya datanya, kita bisa tahu bahwa data tersebut merupakan data genap ganjil. Untuk menentukan data genap ganjil, seperti ini. Data penjualan PD Harapan itu kan jumlahnya 10 ya. Kita bisa hitung dari sini, dari tahun 2016 kuartal 1 hingga tahun 2018 kuartal 2. Jika dihitung, ini jumlahnya 10. Nah, dikatakan menjadi data genap. Selanjutnya, ketika data tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok, jumlah data per kelompoknya bisa kita hitung ya. Di sini jumlahnya 5. Nah, 5. Berarti data tersebut ganjil. Maka data tersebut bisa dikatakan menjadi data genap ganjil. Sekarang kita mencari nilai X-nya. Ketika data tersebut merupakan data genap ganjil, maka nilai tengah X-nya itu berada pada kelompok 2. Nah, di sini ya, berarti kita bisa tahu bahwa nilai tengah X-nya itu berada pada kuartal 4 tahun 2017 kuartal 4 ya. Di sini nilai tengah X-nya. Nilai tengah X-nya itu 0. Kenapa 0? Karena data pada kelompok 2 itu merupakan data ganjil. Jumlahnya ganjil, jumlahnya 5. Jadi nilai tengahnya itu 0. Selanjutnya kita bisa tahu X kuartal 1 dari bawahnya itu positif 1, 2. Ke atasnya itu negatif, berarti negatif 1, negatif 2, terus negatif 3, ini negatif 4, maaf, terus negatif 6, selanjutnya negatif 7 ya. Berarti untuk data pada tahun 2018 kuartal 3 datanya itu 3, X-nya itu 3. Selanjutnya kita mencari semi total, nilai semi total dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nilai semi total itu jumlah dari seluruh data pada kelompok 1. Nah, ini ketemulah hasilnya 4.550. Selanjutnya sama pada kelompok 2, ya, ketemulah 6.375. Untuk mencari nilai semi average itu dari semi total dibagi 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari jumlah data pada tiap kelompoknya. Nah, 5 kan? Nah,
Selanjutnya untuk mencari nilai semi average kelompok 2 sama ya. Nilai semi total dibagi 5. 5 itu dari jumlah data pada kelompok 2. Ya, hasilnya 1275. Selanjutnya, untuk mencari nilai peramalan penjualan, kita masuk ke Word ya. Nah, di sini sudah ada datanya. Selanjutnya kita langsung jawab saja. Ya, ini merupakan rumus untuk mencari nilai peramalan perusahaan, nilai peramalan penjualan. Maaf ya. Nah, ini rumusnya. Y sama dengan A plus BX. Kita harus mencari A dan BX-nya. B-nya. X-nya kan sudah kita ketahui bahwa nilai X-nya pada tahun 2018 kuartal 3 itu 3. Selanjutnya nilai A-nya, A sama dengan X2 sama dengan 1275. Kenapa? Kenapa menggunakan yang nilai kelompok 2? Karena data dari PD Harapan itu merupakan data genap ganjil. Jika data tersebut itu genap ganjil, maka tadi nilai X tengahnya berada pada kelompok 2. Dan untuk nilai A juga merupakan nilai dari kelompok 2, nilai rata-rata dari kelompok 2. Jadi kita ketahui nilai A-nya 1275. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nah, ini merupakan rumus untuk memperoleh nilai B. Kita cari ya. Ya, di sini. X2-nya 1275. X1-nya 910. N-nya itu bukan 10 tapi 5. Kenapa 5? Karena menggunakan data tiap kelompok. Ya. Sini ya. 1275 dikurangi 910 itu hasilnya 365. Dibagi 5 hasilnya 73. 73 ini merupakan nilai dari B. Selanjutnya, nah, kita bisa mencari nilai A-nya itu kan 1275 ditambah B-nya itu 73 dikali X-nya itu 3. Ya, hasilnya sama dengan 1275 ditambah 219. 219 itu dari 73 dikali 3. Hasilnya sama dengan 1494 unit. Ya. Maka peramalan penjualan PD Harapan tahun 2013 kuartal 3 menggunakan metode Transmi Average sebesar 1494 unit. Ya. Ini hasilnya ya jika menggunakan metode Transmi Average. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan menggunakan metode Trend Moment. Selanjutnya saya akan mencoba mengerjakan menggunakan metode Trend Moment. Di sini sudah ada data penjualannya ya. Selanjutnya kita diminta untuk mencari X, XY, dan X kuadrat. Untuk mencari nilai X pada metode Trend Moment, nilai X itu didapat dari bilangan cacah. Berarti dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan total. Pada kolom ini merupakan kolom total. Berarti kita disuruh menjumlah
total ya. Total dari nilai X yaitu kita bisa gunakan rumus ya, karena kita mengerjakannya di Excel ya. Ketemu nilai total X nya 45. Selanjutnya total dari data penjualan atau Y. Ya, ketemu 10.925. Selanjutnya kita mencari nilai XY. Nilai XY itu didapat dari X dikali Y. Y itu data penjualan ya, kita tahu. Jadi nilai XY-nya yaitu ya, ketemu 0 untuk kuartal 1 tahun 2016. Kita tarik saja sampai ke bawah. Ya, sampai sini ya. Jangan sampai totalnya. Nanti kita total dari atas sampai bawah. Ya. Langsung kita cari totalnya. Ketemu ya hasilnya, total XY-nya 55.375. Selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat. Ini di sini. X kuadrat rumusnya sama dengan X dikalikan dengan X lagi. Ya, ketemu 0. Selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat itu didapat dari nilai X selanjutnya mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat itu didapat dari nilai X dikalikan dengan X. Ya, ketemu. Nanti kita langsung tarik ke bawah saja ya. Ya, ketemu ini. Sekarang total nilai X kuadrat. Ya, ketemu. Selanjutnya kita mencari nilai peramalan penjualan menggunakan rumus. Ya, kita masuk ke Word ya. Ini sudah ada tabelnya. Lalu kita mencari nilai peramalan penjualan. Caranya, di sini ada dua persamaan. Kita mencari persamaan 1 dan persamaan 2. Nanti menggunakan metode eliminasi. Ya. Kita cari dulu persamaan 1. Di sini. Persamaan 1. Jumlah Y sama dengan 10.925. Ya. N dikali A. N-nya itu yaitu jumlah data keseluruhan. Jumlah datanya itu 10. 10A ditambah B dikali sigma X. Sigma X itu jumlah nilai X. Berarti 45 B. Ini persamaan 1. Ya. Ini persamaan 1. Lalu kita cari persamaan 2. Persamaan 2. Sigma XY. Ini sigma XY. Ya. 55.375 sama dengan sigma X 45A ditambah ini ya, sigma X kuadratnya 285 B. Ini persamaan kedua.
Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Lalu kita eliminasi, ya. Kita eliminasi. Metode eliminasi. Kita tahu ya, metode eliminasi itu berarti mengeliminasi salah satu variabel. Ya. Kita samakan dulu, kita tentukan dulu yang akan dieliminasi itu A atau B. Di sini saya akan mengeliminasi nilai A. Ya. Berarti kita mencari nilai B-nya terlebih dahulu. Untuk mengeliminasi nilai A, kita harus samakan dulu nilai A yang di atas dengan nilai A yang di bawah. Kita samakan dulu. Berarti dikali 9. Yang atas, persamaan 1 dikali 9 semua. Lalu persamaan bawahnya itu dikali dengan 2. Sehingga hasilnya selanjutnya berarti nilainya nih, dari nilai sini setiap nilai itu dikalikan dengan 9. Jadi 10.925 dikalikan 9 itu hasilnya 89.325. Ya, selanjutnya 10 kali 9 berarti 90A ditambah 45 kali 9 itu 405. Jadi 405B. Persamaan 2 juga sama. Semua elemen yang ada di persamaan 2 dikalikan dengan 2. Pertama, 55.375 dikalikan 2 hasilnya 110.750 sama dengan 45 kali 2 90A ditambah 570B. Lalu hasil ini dikurangkan dengan ini. Ya. Kita kurangi ya. Kita underline agar tahu bahwa ini merupakan pengurangan. 98.325 dikurangi 110.750 hasilnya negatif 12.425 sama dengan 90A dikurangi 90A hasilnya 0. Berarti tidak kita tulis ya, karena kita itu menghapus A, mengeliminasi nilai A. Jadi kita tahu nilai dari B. Nilai B 405B dikurangi 570B hasilnya negatif 165B. Nah, dari hasil tadi kita tahu bahwa nilai B itu adalah nilai B sebesar 75,30. 75,30 itu dari mana? Dari negatif 12.425 dibagi negatif 165. Hasilnya ketemu 75,30. Ini hasil B. Setelah kita mengetahui hasil B, kita tinggal masukkan saja ke persamaan 1. 10.925 sama dengan 10A 10A ditambah tadi 45, kita 45B, kita tahu ya nilai B nya 75,30.
45 dikali dengan 75,30 hasilnya 3.388,5. Kita pindah ruaskan. Jadi 10.925 karena nilai 3.388,5 ini positif, pindah ruas jadi negatif. Sama dengan 10A. Hasil dari pengurangan 10.925 dikurangi 3.388,5 adalah 7.536,5 sama dengan 10A. Nah, dari hasil ini tuh kita tahu bahwa nilai A-nya kita tarik di sini ya. Nilai A-nya jadi 753. Nilai A-nya sama dengan 753,65. Nah, dari mana? Dari 7.536,5 dibagi dengan 10. Ketemulah, ini A-nya dan ini B. Saya ganti ya. Nah, ini B-nya. Ya, setelah kita mengetahui, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Rumusnya tadi kita sudah tahu ya, rumusnya. Diganti dulu ya. Rumusnya sama dengan Y sama dengan A plus B X. Y sama dengan A-nya. A-nya yaitu 753,65 ditambah B-nya 75,30 dikali X. X-nya berapa? Kita lihat di tabel. Nah, X terakhir itu 9. Berarti untuk mencari X dari tahun 2018 kuartal 3 itu 10. Kita tahu ya, X dari kuartal 3 tahun 2018 itu 10. Berarti ini dikalikan 10. Dikalikan 10. Ya. Y sama dengan 753,65 ditambah 753. Karena 75,30 dikalikan 10 itu hasilnya 753. Y sama dengan ketemu 1506,65. Ya. Dibulatkan menjadi 1507 unit. Nah, dari perhitungan tersebut, maka peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 menggunakan metode trend moment sebesar 1507 unit. Ya. Selanjutnya, saya akan mencoba mengerjakan menggunakan metode last square. Pada metode last square, kita diminta untuk mengisi tabel X, X kuadrat, dan XY. Beda dengan metode sebelumnya, metode trend moment,
Penentuan nilai X pada metode ini itu dipengaruhi oleh data tersebut genap atau ganjil. Ya. Jika data tersebut data genap, maka penentuan nilai X-nya itu bernilai -1 dan 1. Berarti kita tentukan dulu nilai X, nilai tengah X-nya. Nilai tengah X-nya itu berarti berada pada kuartal berada pada kuartal 1. Ini ya. Kuartal 1 tahun 2017. Berarti ini negatif 1. Bawahnya berarti 1 ya. Ya. Ini merupakan nilai tengahnya. Nilai X tengahnya. Selanjutnya akan bernilai ganjil. Berarti selanjutnya itu pada kuartal 3 tahun 2017 ini nilainya 3. Ke bawahnya 5, 7, 9. Selanjutnya nilai ke atas berarti negatif 3, negatif 5, negatif 7, dan negatif 9. Selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat itu bisa menggunakan rumus ya. X dikalikan dengan X. Ya, ketemulah hasilnya 81. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya menentukan nilai XY. Nilai XY itu ditentukan dari nilai X dikali dengan nilai Y atau data penjualan. Ini merupakan data penjualan ya. Kita tarik ke bawah. Ya. Temulah. Total. Nah, kita diminta untuk mengisi total dari nilai Y, nilai X kuadrat, dan nilai XY. Nilai Y. Ya, ketemu ya hasilnya seperti tadi 10.925. Selanjutnya kita mencari nilai X, total nilai X. Ya. Nilai X kuadrat sama menggunakan rumus sum. Ya. Ketemulah hasilnya 12.425. Selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai peramalan dari metode last square. Kita masuk ke ini ya. Word. Nah, nih di sini sudah ada datanya ya. Sudah lengkap semua. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari nilai A dan rumus untuk mencari nilai B. Setelah kita mengetahui nilai A dan B-nya, kita langsung masukkan kepada rumus ini. Rumus dari peramalan penjualan itu sendiri. Ya, kita cari ya. Rumus untuk mencari nilai A yaitu jumlah dari nilai Y ini dibagi dengan N. N-nya itu 10. N-nya itu jumlah data keseluruhan. Ya. Jumlah dari Y 10.925 dibagi dengan
10. Ketemu hasilnya 1092,5. Ini hasil dari nilai A. Selanjutnya kita mencari nilai B. Rumus dari nilai B itu sigma XY atau total jumlah XY dibagi total X kuadrat. Total XY-nya itu 12.425 dibagi 330. Hasilnya 37,65. Ini merupakan jumlah B dan jumlah A. Setelah kita mengetahui jumlah A dan jumlah B-nya, lalu kita masukkan ke rumus peramalan penjualan. Sama dengan 1092,5 ditambah B-nya 37,65. Ya. X dari tahun 2018 kuartal 3 itu yaitu di sini. Karena setiap ini tuh bilangannya ganjil. Jadi, kuartal 3 ini, kuartal 3 dari tahun 2018 itu nilainya itu 11. Kenapa 11? Karena data dari penjualan PD Harapan itu merupakan data genap yang nilai tengahnya itu 1 dan negatif 1. Dan nilai selanjutnya itu dihitung menjadi nilai ganjil. Sehingga setelah 9 itu pastikan 11 ya nilai ganjilnya. Jadi X dari kuartal 3 tahun 2018 itu 11. 37,65 dikali 11 hasilnya 414,15. Y sama dengan 1506,65 atau dibulatkan menjadi 1507 unit. Maka peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 menggunakan metode last square sebesar 1507 unit. Jumlahnya ini sama dengan jumlah dari metode trend moment. Berarti ini benar ya, karena jumlahnya ini sama dengan metode trend moment. Selanjutnya, kami akan mencoba mengerjakan menggunakan metode regresi. Di sini sudah ada tabel untuk mengisi data penjualan menggunakan metode regresi. Kita diminta untuk mengisi nilai X, nilai XY, dan nilai X kuadrat. Penentuan nilai X pada metode regresi itu ditentukan dari bilangan asli. Jadi dimulai dari angka 1, 2, 3, sampai seterusnya. Totalnya dijumlah dari atas.
ketemu 55. Selanjutnya kita mengisi total dari data penjualannya. Hasilnya 10.925. Selanjutnya kita mengisi XY. XY itu didapat dari nilai X dikali dengan nilai Y. Ya, ketemu hasilnya, kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita jumlah semuanya. Ketemu hasilnya 66.300. Selanjutnya kita mengisi kolom X kuadrat. X kuadrat itu diperoleh dari X dikali X. Ya. Kita tarik ke bawah, lalu kita jumlah semuanya. Ya. Ketemu 385. Ini merupakan tabel dari peramalan penjualan menggunakan metode regresi. Selanjutnya kita mengerjakan mencari nilai peramalan penjualannya. Di sini sudah ada tabel yang tadi kita kerjakan. Selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai B dan nilai A untuk memenuhi rumus dari peramalan penjualan itu sendiri ya. Untuk menentukan nilai B, ini ada rumusnya. N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X. Ini bukan sigma X kuadrat ya, karena sigma X nya di dalam kurung. Jadi ini tuh jumlah nilai X pangkat 2, bukan jumlah X kuadrat, bukan. Kita masukkan nilainya. N-nya itu 10 karena datanya 10 ya jumlahnya. Sigma XY itu total nilai dari XY, berarti 66.300. Total X 55 dikali total Y 10.925. Selanjutnya N 10 dikali sigma X kuadrat sigma X kuadrat itu 385. Nah, di sini sigma X itu 55. Jadi 55 pangkat 2. Kita hitung dulu yang ini ya, yang ini ya. 10 dikali 66.300 hasilnya 663.000. Selanjutnya kita hitung 55 dikali 10.925. Hasilnya 600.875. Selanjutnya pada bagian bawah 10 dikali 385. Hasilnya 3.850.
Selanjutnya hasil dari jumlah X kuadrat dikuadratkan, berarti 55 pangkat 2, hasilnya 3025. Ya, seperti ini. Lalu ketemu 663.000 dikurangi 600.875, hasilnya ya, sini ya. Hasilnya 62.125. Ya, yang bawah hasilnya 825. Ini ya. Selanjutnya hasil dari 62.125 dibagi 825 yaitu 75,30. Ini merupakan nilai B. Ini nilai B ya. Ini nilai B-nya. Lalu kita mencari nilai A. Nilai A rumusnya sigma Y dikurangi dalam kurung B dikali sigma X dibagi M. Ini. Kita masukkan saja ya nilainya. Ini B-nya udah ketemu ya, 75,30. Kita tulis dulu. Sigma Y itu total nilai Y 10.925 dikurangi B 75,30 dikali sigma X atau total nilai X 55, lalu dibagi N nya 10. 10.925 dikurangi ya 75,30 dikali 55, hasilnya 4.000. Nah, ini hasilnya 4.141,5 ya. Lalu N nya 10 ya, dibagi 10. Hasilnya 678,35. 678,35. Enam ratus tujuh puluh 678,35 itu hasil dari 10.925 dikurangi 4.141,5, itu hasilnya 6.783,5, lalu dibagi 10, jadi hasilnya 678,35. Ini merupakan nilai A. Jadi kita tahu nilai A dan nilai B nya kan sudah ketemu, lalu kita masukkan saja nilainya pada rumus peramalan penjualan. A nya 678,35, maaf, ditambah
B-nya 75,30. Nah, dikali X-nya. Kita mencari X-nya. Berarti kita lihat ya di tabel, nilai X terakhir. Nilai X terakhir itu 10. Penentuan X pada metode regresi itu kan menggunakan bilangan asli ya. Berarti penentuan nilai X menggunakan metode regresi itu kan dilihat dari ini ya. Kita lihat dari nilai X terakhir pada data. Berarti nilai X selanjutnya itu 11 karena metode regresi itu penentuan nilai X-nya itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya gitu. Ini 11 ya. Jadi 75,30 dikali 11, 75,30 dikali 11 hasilnya 828,3. Maka hasilnya adalah 1506,65 jika dibulatkan menjadi 1507 unit. Maka nilai peramalan peramalannya itu 1507 unit menggunakan metode trend moment. Maka peramalan penjualan PD Harapan menggunakan metode regresi pada tahun 2018 kuartal 3 sebesar 1507 unit. Nilainya sama ketika kita menghitung menggunakan metode last square dan trend moment. Nilai akhirnya sama 1507 unit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.